Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 5, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Dengan anggota, saya Siska Ermawati dengan NIM akhir 38, Cynthia Najulina Geraldine dengan NIM akhir 22, Eka Putri Heriani dengan NIM akhir 44. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Fenomena Pengabaian Huruf Kapital dalam Penulisan Pesan di Media Sosial pada Mahasiswa Universitas 11 Maret. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sering mahasiswa menggunakan media sosial, bagaimana intensitas pengabaian huruf kapital dalam penulisan pesan di media sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi kebiasaan tersebut. Data ini disajikan dan diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas 11 Maret. Selanjutnya, dalam penelitian ini, kami menggunakan skala Likert asimetris, yaitu skala yang tidak memiliki pilihan jawaban netral sehingga responden diarahkan untuk memberikan sikap yang lebih tegas terhadap setiap pernyataan. Adapun pilihan jawaban yang digunakan adalah sangat tidak setuju atau STS, tidak setuju TS, setuju S, dan sangat setuju SS. Selanjutnya, hasil penelitian kami akan dipaparkan dalam 3 kategori utama, yaitu frekuensi penggunaan media sosial, intensitas pengabaian huruf kapital, dan faktor penyebab pengabaian huruf kapital. Masuk ke materi yang pertama, yaitu frekuensi penggunaan media sosial. Pada kategori yang pertama, yaitu frekuensi penggunaan media sosial. Pada kategori ini, penelitian ini mengukur frekuensi penggunaan media sosial oleh mahasiswa Universitas 11 Maret sebagai gambaran intensitas mereka berinteraksi di ruang digital. Nah, aspek ini sangat penting karena semakin sering seseorang menggunakan media sosial, semakin besar pula peluangnya terpapar pada berbagai kebiasaan penulisan yang berkembang di platform tersebut. Berdasarkan diagram pertama yang menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan media sosial dapat dilihat bahwa 70% responden menyatakan sangat sering menggunakan media sosial, kemudian 22,5% menjawab sering, dan 7,5% menjawab cukup sering. Tidak ada responden yang memilih kategori jarang maupun tidak pernah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden merupakan pengguna aktif media sosial. Bahkan, mayoritas mengakses media sosial dengan intensitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, pada diagram kedua, mengenai frekuensi mengirim pesan di media sosial, diperoleh hasil bahwa 45% responden menjawab sering, 30% responden menjawab sangat sering, 20% menjawab cukup sering, dan hanya 5% yang menjawab jarang. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi melalui pesan di media sosial juga dilakukan secara rutin oleh sebagian besar responden. Jika kedua hasil tersebut dikaitkan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UNS dalam penelitian ini bukan hanya aktif mengakses media sosial sebagai sarana memperoleh informasi atau hiburan saja, namun juga aktif menggunakannya sebagai media komunikasi untuk sehari-hari. Tingginya intensitas penggunaan media sosial dan aktivitas berkirim pesan menjadi konteks yang relevan penelitian ini karena memberikan peluang yang besar bagi munculnya berbagai kebiasaan berbahasa, termasuk fenomena pengabaian huruf kapital dalam menulis pesan. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas 11 Maret memiliki intensitas penggunaan media sosial yang sangat tinggi, sehingga media sosial telah menjadi bagian dari aktivitas komunikasi sehari-hari. Berkaitan dengan penggunaan huruf kapital, mayoritas responden mengaku lebih sering menggunakan huruf kecil
seluruhnya saat menulis pesan di media sosial. Selain itu, sebagian besar responden juga menyatakan bahwa pengabaian huruf kapital telah menjadi kebiasaan dalam komunikasi digital mereka. Namun, ketika ditanya apakah penggunaan huruf kapital dianggap tidak penting, mayoritas responden justru menjawab tidak setuju, yang menunjukkan bahwa mereka tetap memahami fungsi dan juga pentingnya kaidah penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pengaruh gaya penulisan teman di media sosial bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan pengabaian huruf kapital. Dengan demikian, fenomena ini lebih dipengaruhi oleh kebiasaan pribadi yang terbentuk akibat penggunaan media sosial yang intens daripada karena tekanan atau pengaruh dari lingkungan pertemanan. Secara umum, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan juga praktik berbahasa. Mahasiswa pada dasarnya menyadari pentingnya penggunaan huruf kapital sesuai kaidah bahasa Indonesia. Namun, dalam praktik komunikasi di media sosial, mereka cenderung mengabaikannya karena alasan kepraktisan, kebiasaan, dan juga karakter komunikasi digital yang lebih santai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran agar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap dapat diterapkan, terutama dalam situasi komunikasi yang bersifat formal maupun akademik, tanpa mengabaikan fleksibilitas yang memang menjadi ciri komunikasi di media sosial. Berdasarkan pemaparan data mengenai frekuensi penggunaan media sosial tadi, maka saya akan memaparkan data mengenai intensitas pengabaian huruf kapital pada media sosial. Soal yang pertama adalah saya lebih sering menggunakan huruf non-kapital seluruhnya dalam percakapan di media sosial. Sebanyak 18 mahasiswa dengan persentase 45% sangat setuju jika mereka lebih sering menggunakan huruf non-kapital seluruhnya dalam percakapan di media sosial. Sebanyak 10 mahasiswa dengan persentase 25% tidak setuju jika mereka lebih sering menggunakan huruf non-kapital seluruhnya dalam percakapan di media sosial. Sebanyak 9 mahasiswa dengan persentase 22,5% setuju jika mereka lebih sering menggunakan huruf non-kapital seluruhnya dalam percakapan di media sosial. Dan sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5% sangat tidak setuju jika mereka lebih sering menggunakan huruf non-kapital seluruhnya dalam percakapan di media sosial. Yang artinya sebagian besar mahasiswa UNS dengan persentase 45% sangat setuju jika mereka lebih sering menggunakan huruf non-kapital seluruhnya dalam percakapan di media sosial. Hal ini memiliki keterkaitan dengan pemaparan sebelumnya bahwa sebanyak 45% mahasiswa UNS sering mengirim pesan di media sosial. Lalu untuk soal yang kedua adalah saya merasa penggunaan huruf kapital tidak terlalu penting dalam percakapan di media sosial. Sebanyak 19 mahasiswa dengan persentase 47,5% merasa tidak setuju akan penggunaan huruf kapital tidak terlalu penting dalam percakapan di media sosial. Sebanyak 11 mahasiswa dengan persentase 27,5% merasa sangat tidak setuju jika penggunaan huruf kapital tidak terlalu penting dalam percakapan di media sosial. Sebanyak 8 mahasiswa dengan persentase 20% merasa setuju jika penggunaan huruf kapital tidak terlalu penting dalam percakapan di media sosial. Dan sebanyak 2 mahasiswa dengan persentase 5% merasa sangat setuju jika penggunaan huruf kapital tidak terlalu penting dalam percakapan di media sosial. Yang artinya sebagian besar mahasiswa UNS dengan persentase 47,5% merasa tidak setuju bahwa penggunaan huruf kapital tidak terlalu penting dalam percakapan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun 47,5% mahasiswa merasa bahwa penggunaan huruf kapital ini penting dalam percakapan di media sosial,
Akan tetapi, 45% diantaranya masih menggunakan huruf non-kapital seluruhnya dalam percakapan di media sosial. Hal ini tentu dapat diartikan bahwa mereka sadar akan pentingnya menggunakan huruf kapital dalam percakapan di media sosial. Namun, mereka lebih sering menggunakan huruf non-kapital seluruhnya dalam percakapan di media sosial. Fenomena ini tentu memiliki beberapa faktor yang menyebabkan pengabaian huruf kapital dalam percakapan di media sosial. Nah, kategori yang ketiga yaitu faktor penyebab pengabaian huruf kapital. Di sini terdapat dua pertanyaan, yaitu yang pertama, saya mengabaikan huruf kapital karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, berdasarkan hasil data yang kami dapatkan, sebanyak 32,5% mahasiswa UNS menyatakan sangat setuju, 30% menyatakan setuju, 22,5% menyatakan tidak setuju, dan 15% menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan saya mengabaikan huruf kapital karena sudah menjadi kebiasaan. Sehingga persentase tertinggi terdapat pada kategori sangat setuju, sedangkan persentase terendah terdapat pada kategori sangat tidak setuju. Nah, dapat disimpulkan bahwa sebanyak lebih dari 30% mahasiswa UNS menyatakan sangat setuju bahwa mengabaikan huruf kapital sudah menjadi kebiasaan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu saya terpengaruh oleh gaya penulisan teman-teman di media sosial. Berdasarkan hasil data yang kami dapatkan, sebanyak 22,5% mahasiswa UNS menyatakan sangat setuju, 30% menyatakan setuju, 30% menyatakan tidak setuju, dan 17,5% menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan saya terpengaruh oleh gaya penulisan teman-teman di media sosial. Nah, sehingga persentase tertinggi terdapat pada kategori setuju dan tidak setuju yang masing-masing memperoleh 30%, sedangkan persentase terendah terdapat pada kategori sangat tidak setuju. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tanggapan dari mahasiswa UNS terhadap pengaruh gaya penulisan teman-teman di media sosial masih beragam. Persentase responden yang menyatakan setuju dan tidak setuju sama besar, sehingga belum terlihat kecenderungan yang kuat bahwa faktor tersebut menjadi penyebab utama pengabaian penggunaan huruf kapital. Dengan demikian, pengaruh gaya penulisan di media sosial dapat memengaruhi sebagian besar responden, tetapi pengaruhnya tidak sekuat faktor kebiasaan. Demikian pemaparan hasil penelitian mengenai fenomena pengabaian huruf kapital dalam penulisan pesan di media sosial pada mahasiswa Universitas 11 Maret. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi penelitian ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.